keimanan yang sangat kokoh dan kuat, ia bahkan dijuluki sebagai Siddiq karena selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW. Sifat ini adalah wujud dari keimanan yang kokoh. Ia dikenal sebagai sosok pemberani dalam membela agama. Ia dikenal sejarah sebagai pelindung utama Nabi, termasuk pada saat hijrah. Ia juga dikenal sejarah sebagai pembasmi nabi-nabi palsu setelah Nabi wafat. Sebelum memeluk Islam pun, ia sudah dikenal sebagai pribadi yang setia terhadap kebenaran, sehingga senantiasa jujur dan bijak dalam berbuat dan juga bertindak. Kesederhanaan juga adalah teladan yang utama dari Abu Bakar. Meski ia adalah saudagar yang sukses, namun hidupnya tetaplah sederhana. Saat ia menjadi khalifah, ia dikenal sebagai sosok yang senang bermusyawarah. Ia bermakna Abu Bakar adalah sosok yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dalam setiap keputusan, ia melibatkan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Abu Bakar dikenal sebagai saudagar kaya yang sangat dermawan. Ia adalah sosok yang membebaskan Bilal dari siksaan majikannya dengan cara menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas. Oleh sebab itu, ia menolak untuk menyembah berhala yang baginya hanyalah seorang pribadi. Abu Bakar dikenal karena ketabahan dan kesabarannya. Meski menjadi sosok yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, namun ia tidak menangisi wafatnya Nabi seperti sahabat-sahabat lainnya. Ia kuat dan sabar dan juga pandai dalam berurusan. Ia dikenal sebagai pemberani dan tegas. Ia memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan memerangi nabi-nabi palsu, juga kaum yang kembali memuja berhala setelah Nabi Muhammad wafat. Inilah kisah teladan yang wajib teman-teman ketahui dari Abu Bakar dan bagi dari kisah keteladanan Abu Bakar. Sebagai muslim, sudah sepatutnya kita semua menjadikan akhlak para sahabat Nabi sebagai panutan. Berikut beberapa kisah teladan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sepanjang hidupnya. Yang pertama, tidak pernah berpikir dua kali untuk memberikan hartanya demi kepentingan Islam. Abu Bakar sendiri sudah dikenal sebagai pedagang kaya yang sukses sejak usia muda. Sifatnya yang ramah dan jujur membawa perdagangannya sampai ke Yaman. Sosok Abu Bakar sangat dihormati warga Quraisy. Saat Nabi Muhammad SAW menerima kebenaran wahyu dari Allah SWT, Abu Bakar yang tak lain adalah sahabat setia, telah menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk dakwah agama. Abu Bakar tak segan bersedekah untuk membantu penyebaran agama Islam dan membebaskan budak dengan bayaran yang tak sedikit. Pengorbanan harta, jiwa, dan raga yang diberikan Abu Bakar berhasil membuat pengikut Islam terus bertambah. Di zaman modern ini, kamu juga bisa membantu dakwah Islam dengan harta, misalnya memberi donasi untuk mengemban situs Islam terpercaya, pembangunan masjid atau sedekah, konsumsi untuk para jamaah yang mengikuti kajian keagamaan. Yang kedua, mencintai Rasulullah SAW dengan segenap jiwa dan raganya. Bukti kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW diantaranya adalah saat perjalanan hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah. Abu Bakar terus menjaga Nabi Muhammad dalam perjalanan yang cukup jauh. Kadang ia berjalan di depan Rasul, kadang berpindah ke belakang. Abu Bakar sangat khawatir musuh melukai Rasulullah SAW yang amat dicintainya. Keduanya bersembunyi di gua Sur demi menghindari kejaran pasukan musyrikin Quraisy. Abu Bakar segera menutupi lubang-lubang dalam gua dengan kain supaya tidak keluar hewan yang membahayakan Rasul. Namun, masih ada lubang yang pun ditutupi. Saat Rasulullah tertidur, berantakan kelakuan Abu Bakar. Ekor ular keluar dari lubang dan menggigit kaki Abu Bakar yang sengaja
sendiri, umat muslim yang mulai goyah kembali bangkit setelah melihat kesuksesan ekspedisi tersebut. Rasulullah boleh tiada, tapi semangat menghidupkan nilai-nilai Islam harus tetap terpatri di hati setiap muslim. Itulah beberapa sikap teladan yang kita bisa petik dari perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sebuah riwayat, setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengatakan, lihatlah apa yang diucapkan temanmu, yakni Nabi Muhammad. Abu Bakar berkata, apa yang beliau ucapkan? Orang-orang musyrik berkata, dia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung satu malam. Abu Bakar berkata, jika memang beliau yang mengucapkan, maka sesungguhnya berita tersebut benar sesuai dengan apa yang diucapkan oleh beliau adalah orang yang jujur. Orang-orang musyrik kembali bertanya, mengapa demikian? Abu Bakar pun menjawab, aku membenarkan. Seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian sebarkan, aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan di Baitul Maqdis? Perhatikan bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu ini terhadap berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar langsung membenarkan dan mempercayai berita tersebut. Abu Bakar tidak banyak bertanya, meskipun peristiwa tersebut mustahil dilakukan dengan teknologi pada saat itu. Demikianlah seharusnya sikap orang muslim terhadap setiap berita yang sahih dari Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Meniru amal baik yang telah dikerjakan Sayyidina Abu Bakar, ikhlas dalam mempelajari setiap ilmu yang diterima, ikhlas dalam mencari ilmu, taat kepada Allah dengan perintah dan larangannya, mengerjakan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW, berpegang teguh kepada Al-Quran, dan juga berpegang teguh kepada cahaya kehidupan yaitu Al-Quran dan Sunnah.